Kampung Laut merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Kecamatan terpencil yang memiliki keindahan tersembunyi ini juga memiliki sejarah panjang yang cukup menarik. Kampung Laut merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang terbentuk dari adanya endapan-endapan sedimen dari Segara Anakan yang membentuk beberapa desa. Salah satunya adalah Ujung Gagak dan Desa Penikel. Kampung Laut sendiri berada di ujung Provinsi Jawa Tengah yang langsung berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Pulau Nusa Kambangan yang memiliki keindahan pantai pasir putihnya. Terdapat sekitar 15.000 warga yang menempati 4 desa di Kecamatan Kampung Laut yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani. Transportasi yang digunakan di sini pun cukup menarik, yakni dengan menggunakan perahu kecil yang sering disebut dengan perahu compreng. Menurut keterangan salah satu sejarawan, yakni Pak Jemuh, Kampung Laut atau yang sering disebut dengan kampung yang berasal dari tanah timbul ini terjadi karena adanya endapan-endapan sedimen yang dihasilkan dari Segara Anakan, yang juga merupakan endapan-endapan dari Sungai Citandu, Sungai Cimeneng, Sungai Sidareja, Sungai Kawanganten, dan juga Sungai Cikonde. Tanah timbul ini terjadi karena sedimen yang dihasilkan dari Sungai Citandu, Sungai Cimeneng, Sungai Sidareja, Kawanganten, ada Sungai Cikonde. Di mana juga yang paling signifikan tatkala terjadi letusan gunung Galunggung. Itu cepat sekali terjadinya sedimen, ini menjadi tanah timbul. Dulunya kedalaman Segara Anakan ini antara 50 sampai 100 meter. Karena hal tersebut tadi akhirnya menjadi begini dangkal. Nah, dulu mata pencaharian kita yang nelayan. Kita mencari ikan dengan sistem pakai jaring, ada pakai waring, pakai bite, pakai bajang dan sebagainya. Nah, tatkala ini berubah menjadi dangkal, kita pun alih profesi sebagian, tidak mayoritas tapi sebagian kita alih profesi menjadi petani sawah, memanfaatkan lahan yang ada. Tapi yang jadi permasalahan di sini, ternyata tanah timbul yang dihasilkan dari sejarah tadi ini diklaim oleh petani. Ini yang jadi masalah. Padahal notabene itu adalah tanah kita, tanah nenek moyang kita, di mana kita yang harus meneruskan perjalanan sejarah tanah ini. Dulu lautan, jadi sekarang jadi tanah, jadi daratan. Harapannya darat ini kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup, itu dengan cara cocok tanah. Cuman permasalahannya ternyata diklaim oleh perhutani. Nah, ternyata tapi kita tanyakan legal formal perhutani mengklaim itu dari Kementerian Perhutani itu ternyata tidak ada legal formal jelas, hanya sebatas mengklaim bahwasanya itu adalah tanah perhutani. Tuh. Saya tetap kekeh karena ini tanah peninggalan nenek moyang kita dulu hidup di atas air, sekarang menjadi daratan, kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita, itu dengan cara kita itu. Dulunya, masyarakat daerah sekitar hampir sebagian berprofesi sebagai nelayan. Namun setelah terjadinya tanah timbul ini, sebagian masyarakat beralih profesi menjadi petani dan memanfaatkan lahan yang ada. Setelah beberapa tahun terbentuk menjadi sebuah desa, mulailah timbul konflik dengan pihak pemerintah, yakni Perum Perhutani, yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik perhutani. Pihak perhutani mengklaim dengan tegas namun tidak bisa memberikan kelegalan hak milik secara formal. Tatkala tanah ini sudah memberikan manfaat dan menjaga keberlangsungan hidup para petani, pihak perhutani langsung mengklaimnya, padahal secara legal dan sejarah tanah tersebut benar-benar tanah milik masyarakat. Dan pada hal ini, petani merupakan salah satu yang merasakan dampak paling besar dari adanya pengklaiman dari pihak perhutani. Maka dari itu, mereka sangat mengharapkan adanya program sertifikasi tanah agar mereka terbebas dari kekengan-kekengan yang diberikan dari pihak-pihak tertentu.
Ada. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kalau masyarakat di sini, kalau misalnya tidak menaati aturan organisasi, ancamannya cabut alihkan orang lain. Ya, satu. Keduanya, di antara membentuk organisasi kelembagaan apabila ada perang asal jalan dan lain sebagainya tanpa musyawarah oleh masyarakat, ujung-ujung kita mungut. Yang resahnya itu dari masyarakat. Terus? Kemudian itu dari pemerintah desa itu udah kesini membantu terkait dengan adanya program, misal ada program apa kayak gitu, ada apa enggak? Enggak, Belum ada. belum ada. Masih sih dimaksud program apa? Programnya program apa dulu? Apa program apa? Iya, ada masalah sembako. Program terkait dengan Memang di pertanian. antara organisasi itu dibentuknya itu lewat desa, ya. Iya. Setelah sudah jadi, Desa nggak dipakai. desa itu enggak ikut serta. Itu karena wilayah pemangkuan Perum katanya orang itu. Nah, ya makanya kalau dari masyarakat itu bingung. Ingin masyarakat semua itu harus tanah tersebut supaya di STPT-kan hak masyarakat. Entah itu pendatang, entah itu pribumi. Sebetulnya itu hak warga negara. Hak warga negara. Permintaan masyarakat. Memang saya nggak punya sebatok pun di sini. Kita orang takut takut karena salah. Tapi kita telinga mendengarkan kata-kata orang yang ditakut-takuti. Itu apa enggak ada hukum. Organisasi bisa dibubarkan kalau tidak sesuai aturan. Itu makanya yang pakai pikir saya. Ya, datang sini cuma kalau panen Hari. minta padi janggolan itu namanya. Itu bukan dari Perum, tapi dari yang gabung dari Perum LLMDH. Perhutani nggak mungut. Itu organisasi LLMDH, lembaga masyarakat desa hutan, Kalau bantuan untuk pertanian ya benar. tidak ada. Ya, cuma air irinal dari Gusti Ada Allah. komentar di antara bulan sekian, tanggal sekian harus misalnya ada gerakan dan sebagainya menanam padi, tebat dan sebagainya, tidak ada. Bantuan apapun. Nggak ada. Cuma datangnya kali panen narik. Kalau tidak menaati, ditakut-takuti. Ini ada LMDH itu organisasi itu untuk mengorganisasi para petani sini. Nah, ketika hasil panen itu kan dibungut. Dibungut itu bukan untuk pribadi, bukan, tapi untuk akses jalan yang belum dilewati, membuat jalan dari hasil pungutan itu. Dari hasil pungutan itu bukan untuk pribadi, tapi untuk program-program yang ada di wilayah sini. Menurut kepala desa setempat yang menjelaskan bahwa pihak pemerintah desa sudah mengupayakan adanya sertifikasi tanah. Pemerintah desa mengajukan permintaan sertifikasi tanah kepada pihak-pihak terkait. Namun, masih ada beberapa wilayah yang masih mengalami kesulitan untuk disertifikasi karena masih di bawah klaim dari pihak perhutani, khususnya pada wilayah petak 9 dan 10. Menurut informasi yang didapatkan, sudah terdapat 260 bidang dari 3.000 lebih hektar tanah yang sudah tersertifikasi. Pihak pemerintah desa sendiri sebenarnya sudah mendirikan sebuah lembaga, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH, yang seharusnya bisa menaungi seluruh warga desa yang ada di Kecamatan Kampung Laut. Namun, bukannya membantu untuk mempermudah apa yang menjadi keresahan masyarakat, justru lebih mencondongkan diri pada pihak perhutani. Menurut kepala desa sendiri, kemungkinan besar akan diadakan pemvakuman LMDH oleh pihak pemerintah karena tidak sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah desa.
realisasi tanah timbul menjadi ya tanah milik. Kemarin kita itu mendatangkan program dari BPN ya untuk menaikkan status, itu baru pendataan pengajuan. Tapi yang khususnya tanah timbul ya, yang bukan sengketa yang di wilayah petak 9, petak 10 yang sekarang masih diklaim oleh Perhutani. Tapi di luar itu desa lagi mengupayakan kepada pemerintah yang di atas mengajukan ya program redis, seperti kan redis, supaya bisa dibuatkan tanah timbul menjadi ya tanah milik. Seperti itu. Kemarin mulai pendataan tanggal 31 sampai tanggal 5 November itu pendataan dari BPN langsung Kabupaten Cilacap. Seperti itu. Terkait dengan program LMDH yang milik desa, apakah itu sudah berjalan secara efektif sampai sekarang? Ya kalau sekarang MDK itu sekarang agak kacau ya. Setelah saya diberikan surat tugas dengan sama LMDK, ujung-ujungnya malah LMDK itu condongnya ke Perhutani, bukan ke desa. LMDK adalah mitra desa, tapi setelah saya beri tugas dengan desa malah sekarang condong ke Perhutani. Jadi harapan nanti dari desa mungkin ada pewakuman ya untuk menugaskan dengan LMDK karena tidak sesuai dengan tugas desa. Kemarin juga maaf ini ya Pak, dari petani sendiri itu bilang bahwa terkait dengan LMDH itu ada sebuah sistem yang namanya jebolan, iya. Nah di situ katanya setiap panen itu ada pajak tersendiri. Nah jalannya pajak tersebut itu buat apa sih Pak? Kalau dari Janggol, yang penting dari desa itu menugaskan ya dengan LMDH intinya untuk melindungi para petani yang ada di situ ya. Tapi yang kedua masalah Janggol, desa itu tidak ya ikut campur ya. Nah katanya itu program dari Janggol itu penarikan dari LMDH untuk pembuatan jalan untuk menuju ya jalan tani seperti itu. Ya memang ada sebagian wujud itu, tapi mohon apa nominal penarikan desa tidak tahu sama sekali. Itu jadi itu intinya Janggol untuk kegiatan pembuatan jalan yang ada di wilayah ya di situ ada yang kelompok taninya atau jalan tani itu yang dibuatkan oleh program-program penarikan dari LMDK. Tapi untuk laporan validnya itu tidak ada. Ya, ada. Jadi harapan kami nanti dari pemerintah desa mungkin dibuatkan lagi organisasi baru ya LMDK manakala itu sesuai dengan alur desa. Alur itu ya nanti saya vakumkan tidak ada ya sementara belum saya laksanakan organisasinya. LMDK-nya tetap ada, tapi orang-orangnya mungkin nanti saya ya artinya ya untuk direvisi kembali. Terus luas lahan yang udah ada sertifikasi tanahnya itu sekitar baru sedikit menurut dari keterangan BPN itu satu desa baru 260 bidang yang baru. Sedangkan tanah sini sekitar hampir 3.000 bidang. Masih banyak yang belum. Iya. Itu 3.000 sekian hektar bukan bidang ya. Kalau yang itu baru dapat itu 260 bidang. Baru pemukiman. Iya, pemukiman yang ditempati ya, rumah baru yang ada sertifikatnya. Kalau pertanian belum ada. Masih 0%, belum ada yang punya. Tapi rata-rata untuk petani di sini rata-rata orang asli sini. Asli sini. Tapi ya enggak sebagian. Sebagian 70% orang sini, 30% orang luar. Kalau yang di petak 9, 10 itu 80% itu orang luar. 20% untuk warga desa itu 80% orang pendatang semua. Dengan adanya seperti itu bisa membuat sengketa nggak sih Pak dari kamu orang luar, kamu orang asli sini gitu. Ya nggak ada, karena asal-usulnya kemungkinan dulu ya itu membuka juga dengan pemerintah yang dulu itu
selain membuka itu misalnya punya saya garapannya dialihkan ke ini misalnya ya, terus berbunyi punya dialihkan kepada panjenengan. Nah ini kan orang pendatang itu bisa masuk gitu. Maksudnya orang pendatang bukan terukas sewenang-wenang, itu peralih garapan ya dari pihak satu pihak kedua. Maka sekarang dikuasai oleh pendatang cuma 80% itu orang pendatang. Jadi yang kita susah adalah untuk memperjuangkan tapi haknya bukan warga desa Ujung Gagak. Sedangkan aturannya yang dapat punya program itu adalah warga asli desa Ujung Gagak. Jadi kesulitan itu di administrasi. Kalau orang apa keterangannya Pak Sugeng kan yang bisa berKTP Ujung Gagak ya berKK Ujung Gagak. Tapi sedangkan yang mau diajukan ya 80% orang pendatang, kesulitannya seperti itu. Ya kalau memang nanti yang 80% bisa ya, artinya bisa diajukan nggak masalah. Yang penting itu wilayah desa Ujung Gagak ya miliknya, tapi haknya orang pendatang nggak masalah. Yang penting tanah itu bisa ya diajukan program ke orang. Kemarin ini sudah bilang seperti itu sama Pak Sugeng. Ya kendalanya di administrasi aja. Iya, kata Pak Sugeng yang bisa dimasukkan adalah warga setempat. Sedangkan yang tempat warga desa lain dari Ujung Gagak. Kesulitannya seperti itu. Jadi ada pengeklaimannya seperti itu. Bukan pengeklaiman ya, secara untuk memasukkan data itu sulit. Kita memperjuangkan yang miliki bukan warga setempat. Gitu. Jagetun kampung laut banyune pasang surut pancaroba wis biasa aja wedi mbok dadi bencana Ujung Gagak sejahtera maune desa siki kaya kota dalam padang siki nyata listrik Masuk. usahane kepala desa motor mobil pada teka pasar kambang nyata siki anak wong tua pengen wis cerita Ujung Gagak pasti bakal jaya.